Panjenengan sedaya niki boten suwit utawa maca Quran utawa runtun rega zikir wa nabidai minal ibadah lan keseluruhan macam-macam ibadah, maka jangan sampai kula kali panjenengan sedaya niki ninggalne wudu. Arep masjid atau masjid musala misalnya musola itu dulu pada zaman Rasulullah ini tidak kecil seperti ini. Musola itu wujudnya itu apa? Di dulu itu ketika Rasulullah masih sugeng, kemudian namanya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu dilakukan di musola. Musola pengertian itu jenis musola kasusnya ini. Musola itu tanah lapang yang luas. Karena apa? Karena memang masjidnya betul cukup. Lek Jumatan cukup karena si Jumatnya mau wedok pengelangan kalau wedok betul. Tapi ketika hari raya Idul Fitri Idul Adha itu bukan hanya penduduk Madinah, tapi penduduk di luar daerah Madinah atau gunung-gunung itu apa? Sehingga mengucap tanah wedok. Makanya kemudian suruh sholat di musola. Itu hadisi sebagaimana dalam hadis kurban itu man wajada syaratan walam bidahi wala yaqrabanna musallana. Artinya man wajada syaratan sabane wong yang punya kesempatan dan punya kemampuan walam bidahi, kemudian tidak mau berkorban, berkeeman, berkedetil, kalau yang korban enam sholat, maka aja teman-teman nyedek, aja teman-temannya nyedek musolana panggonan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu. Artinya nggak usah sholat, bisa nggak usah melo sholat Idul Adha, terjun dan tak terjun. Karena kamu punya kemampuan tapi bukan korban. Makanya korbannya berarti punya kemampuan ya bertarung. Tidak punya kemampuan ya tak apa-apa. Mau tidak punya kemampuan, kalau tidak punya kemampuan ya nggak usah muat-muat mau jadi mustahil daripada mempunyai masalah yang berlarut-larut malah kena. Tapi sesuai dengan kemampuan kita, tidak usah ini muat-muat nih. Yang namanya syariat Islam dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masjid kalau sekarang berbeda. Masjid ini sekarang lebih luas, lebih lebar ketimbang musola. Jadi dulu itu musola itu ya lapangan karena tidak muat. Oleh karena itu kemudian banyak orang ahli fikih yang mengatakan ketika hari raya itu jatuh pada hari Jumat, baik Fitri maupun Idul Adha, niku boten wajib sholat Jumat. Loh, niku ilate sih. Ojo merem-merem sekali, nggak usah sholat Jumat, jangan. Ilate apa? Alasannya apa? Karena dulu itu untuk ke Madinah itu bisa menempuh 5 kilo, 10 kilo jalan kaki. Dulu. Jadi biasanya mari sholat itu Idul
jadi mulai Arabi itu wong sing yo urip ten pinggir-pinggir padahal ya. Kalau sakit berak itu lah di berak itu sholatnya kan kota ngantuk sholat mulai dan itu terjemahkan dari neng itu yang kemudian para ulama itu mengatakan boleh bagi mereka yang jauh. Biasanya masjid jeda hilangnya hilang, alasannya hilang, maka Imam Syafi'i tetap menetapkan sekalipun itu jatuh pada hari Jumat, dia tetap sholat Idul Adha, Idul Fitri dan kemudian Jumat. Karena masjid jeda kalau sakit saja kalau lebih ada. Jadi prinsipnya menawi kula kalian panjenengan sedaya ini kemudian mau iktikaf dan masjid itu sebaiknya bukan wajib, sunnah itu adalah kula kalian panjenengan sedaya kata suci dari atas kecil opone atas besar. Orang yang atas besar tidak boleh tinggal di masjid. Dengan lewat tapi dalam masjid itu betul. Tapi lain halamannya boleh karena bukan masjid. Tapi kalau ulama yang sangat-sangat hati-hati bukan hanya dalam masjid, di halaman masjid itu dibuatkan oleh ketika kita punya atas besar dan atas kecil, atas besar. Jadi kalau jenengan sedaya sebaiknya ketika masuk masjid itu satu wis duit. Yang kedua ketika awake dhewe maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an pun itu nun sewu masih banyak yang ikhtilaf. Kalau dalam Al-Qur'an sudah jelas la yamassuhu illa ini nggak oleh nyekel, orang oleh enak memasak itu demok, kecuali bagi orang yang tohatu, yang punya suci, yang sesuci. Nah, kenapa ikhtilaf? Karena mutahharun itu satu sisi adalah orang yang harus mempunyai wudu. Kalau kalian dengan sedaya lain maca Quran, butuh maca wudu. Tapi enten yang tidak harus wudu. Karena apa? Mutahharun itu yang namanya orang Islam itu semua mutahharun. Suci ma'nawi. Kemarin sudah saya katakan suci ini benar-benar. Ayo. Nabi ayo. Ainiyah, hurbiyah, makna, halian. Ya, layak maknawiyah. Mereka itu mengatakan bahwa orang Islam itu suci secara maknawi karena ada ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang buatan Islam itu najis. Innamal musyrikuna najis. Nah, orang yang punya prinsip inilah yang kemudian nyekel Quran betul-betul. Jadi nggak usah nyalah-nyalah ini tak kayak ini pencerahan. Nah, ciri kadang-kadang jadi tukaran. Ya, mereka orang pinter apa yang mau goblok jadi. Tapi sebaiknya kalau menurut Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu tetap harus mulai masuk Al-Quran. Masih timbul pertanyaan lagi. Kalau baca kok nggak nyekel, ngoten. Bani Israel ini, tapi terus menggokenya oleh tadi abot. Ada yang mengatakan bahwa qiraatul Quran sama dengan yamusul Quran. Tapi ada yang mengatakan yamusul Quran beda dengan qiraatul
kecuali kalau bagi mereka yang menghafal Quran, terutama wong wedok sing pas, karena yang namanya hafal Quran itu bukan bisa ditinggal, bukan bisa ditinggal. Kalau hafal surat Al-Waqiah, saulat jamaah jauh kali, surat Yasin, surat Al-Baqarah kali, Ar-Rahman kali. Oleh karena itu karena harus tetap diulang. Bagaimana kalau saya kemudian tidak bisa mengulang karena saya punya halangan dan kemudian selama 15 hari akhirnya ada rally ini, itu disarankan boleh kalau bisa ojo cekel, kalau bisa ojo dicekel tapi saat ini gampang. Mula mesti nyekel Quran. Nyekel HP. Ning jero Al-Qur'an. Lah sing nyekel HP. Ojo hari yang jinabat gawa Quran ndak oleh. Lah piye carane? Lembane tas. Gawa tas ya dalam ini. Aku gak gawa Quran tapi gawa tas. Ning jero tas ono Quran. Tapi tak gawa tas. Bikin. Lalu kalau usah saling menyalahkan. Qiraat Al-Quran deh, qiraat Al-Quran ini ya harus kita baca. Saat ini kilo sinten bukan kita yang kemudian harus membaca Quran, memahami Quran, kemudian mengerti Al-Quran, sinten ahli bukan kita. Kalau kemudian ini dipahami oleh orang luar, maka Al-Quran itu dicari namanya kelemahannya, tapi tidak pernah ketemu. Sunah berdunia ini wong ini londo apal Quran, tapi tidak musuh. Apal Quran ya 30 juz, betul kan? Sekolah lagi kan juz 30 belum. Setelah baru punya 30 juz, wajib juz 30 belum silek. Tapi untuk menyerang Islam, tetapi tidak pernah bisa, karena Al-Quran itu nggak bisa dirubah titik koma, dirubah huruf itu tidak bisa, karena sejauh Gusti Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafirun. Sing yo itu Allah. Delai nuwun sewu, kemudian itu di apa itu namanya dirubah. Enggak usah ayat huruf mawon berubah. Jajal ni'amah kali nikmat. Betul apa kan? Betul. Ain dirubah off artinya pun berubah. Wis waduh ngoten nggih. Lek ni'amah ya nikmat, lek itu masih kemudian ada juga Rabbil Alamin pakai ain, kemudian pakai hamzah alamin. Ini artinya mengatur. Bismillah pakai sin, kemudian tulis tak Bismillah. Ini artinya mengatur. Nah, karena kalau dengan sedaya tidak akan pernah terjadi perubahan itu karena sing juga Gusti Allah. Lalu sing juga Gusti Allah gak tahu diwaca. Nah, jenengan tuh ingin dicoba oleh Gusti Allah kan betul. Iya, harus bisa punya target itu target dia minimal sedina ya sama kelola terlebih sama kelola orang itu nikmat. Oke, mengapur bagus bermine. Lalu berjam-jam dengan aturan motor sama kelola.
Kowojo Iya, aku. kayak aku ya, bro. Bagus ya. Iya, kalau kan kami dia. Tapi kalau kami bilang dan wal qur'ani dzikri wa nabi dzalika minal dzikir pun itu kalau kita dengan wudu dan tidak dengan wudu itu fadilahnya beda. Fadilahnya itu beda. Termasuk pada Quran, termasuk dalam masjid, ketika wudu boten wudu itu fadilahnya beda. Bedanya di pulau paling dengan sedaya zikir misalnya karena itu kalimat thayyibah kemudian dijaga 10 atau 70 tapi dengan wudu 10 kali lipat. Jadi lek maca 10 gak wudu niku lek ditikel 10 ya 100 nggih. Tapi dengan wudu tikel meneh 10 pinten? 1000. Enak iki. Dua wudu bareng dengan dua wudu. Padahal wudu gak sampai 5 menit. Yang sulit kan oleh kalian. Buang sampah. Ini ganjaran ini. Macam Quran yang katanya tingkat termasuk dalam rangka ibadah-ibadah yang lain. Ada dosennya IM itu banyak ya. Dosennya IM itu kalau mau ngajar dulu. Betul kata Solo ngajar mulai ngobrol. Tapi banyak dosennya IM dan itu dijasarkan kepada para mahasiswa. Karena dengan wudu orang ngajar niku kemudian punya wudu itu barokah luar biasa. Barokah ilmu ini murid itu luar biasa. Jenengan ini gak perlu pinter, tapi yang penting barokah. Pinter pun betul mungkin jenengan kalau Memori ini. Sampai itu sekarang kalau coba ulisan di lagi. Beto kalian kamu dilihat lagi. Yang mana lagi ini pun ya sinau ya kan masih alal ajar. Kata alun visor kan masih alal ajar. Jadi belajar pada zaman kecil seperti mungkin di batu. Jadi ya lapis rutin teh hilang. Tapi apa yang awal ini kata alun visor bahkan masih alal bahkan. Ya kayak melukis di atas air. Saya balik hilang dan jadi orientasi kita tak 5 tahun usia yang segini ini bukan karena kepandaian. Oke mengerti ya, tapi mungkin tidak keseluruhan. Tapi yang penting barokah. Barokah itu di tasdidul khair, menambah kebaikan. Syukur-syukur lek tahu krungu kok terus ditakoni wong niku iso ya. Timbangane takoni terus ngamuk. Sik tak dikoni. Jadi ibadah-ibadah yang lain. Wa idza tawaddata abi tarsalta fardar an takshiru ala farad ala fardi min dadi fal yambari an tukhawida ala sunan wal adab ala nabi maqaladan dunia sallallahu wasallam. Wudu dan adus, terutama adus itu lesu adus gede ramas, boleh beda-beda. Emang rambutnya sudah di tas kosalon, kerembat, emang. Ini sih saya itu adus ya, adus. Orang ini adus jarang betul ramas itu jarang. Mesti ramas. Ya bukan berarti kemudian mari ngomong ngomong ini. Suwerang barang ngono ra suwe. Suwerang ngono. Tapi harus ramas.
manfaatnya. Jadi apalagi kalau harus niku nun sewu keramas sebelum subuh. Kula mirengaken ten YouTube Yai sinten niku namine Toha Abrori yang punya pondok dan pun niku Bojonegoro. Niku wong ada tiga perangai yang bisa memberikan aura positif. Jadi kaya ketok cerah awet enom. Glowing. Nggih. Niku melakukan 3 perkara. Nomor 1 lek ate sadurunge subuh. Terutama jus keramas. Itu mempunyai dampak terhadap aura ini nun sewu yo beda kan sing boten nate adus. Beda. Padha irenge, padha kuninge tapi adus kali boten adus auranya beda. Auranya beda. Itu dia juga ambil dalam sebuah kitab. Yang kedua, kalau kepingin awet nom terus mari ngono aura tetap berseri. Niku lek dunia apa itu niku pakai wangi-wangian. Parfum. Biar kan melotot. Pakai apa namanya? Fresh care. Dia pakai shop gitu. Remason. Remason. Ya wis arep pakai ngatur kene wae. Punya tahu. Lalu kita sungai kan sungai. Nah, sekarang tahu ini betul kali ngomong kalau. Tapi orang ini gawe Yai Toha Abrori. Lek rabi itu ngomong itu rabi yang perawan. Sing ora berterenten. Lha itu mungkin dalam kita. Jadi maknanya ya, ternyata mandi secara dohir yang itu memang disunahkan oleh Rasulullah mempunyai hikmah yang luar biasa. Hikmah yang luar biasa sehingga yang namanya hikmah mandi besar itu manfaatnya luar biasa. Setidaknya ada 7 poin. Ada 7 poin ketika kalau kalian jenengan sedaya kita adus terutama terus adusin keras. Istilah siji wis seger mesti ngene. Nggih, kalau adus saya gatel kabeh tapi otomatis jadi seger itu pun jelas. Tetapi yang kedua bahwa dengan mandi itu ya pertama seger, yang kedua tingkat kebersihan dijamin. Semakin higienis dari wajah. Ora gampang dunen, ora gampang dudukan nggih. Ora gampang pangun, ora gampang gatel-gatel pokoke. Lebih higienis wae. Ya karena bersih kan. Kemudian sikap ketabahan itu menurut saya, sikap ketabahan itu semakin menjadi istiqomah. Jadi maknanya kalau jenengan biasa ngoten mbok adem mbok panas tetep adus. Tapi dalam kondisi adem tetep adus berarti tetep tabah. Ketabahan mandi itu akan melahirkan ketabahan berikutnya, terutama kalau mendapat cobaan dari Allah. Nah, tidak Allah wong sing kena cobaan gak tabah berarti gak adus. Kenapa? Kesimpulannya lah ngono. Berarti orang tahu terus adus maksudnya adus sebelum subuh, adus panas. Siang pun sore pun enggak apa-apa. Siang pun itu karena mati ketabahan. Nah terutama kalau kalian panjenengan sedaya karena dengan begitu melatih kedisiplinan. Adus biasa, adus ini, itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang belum dibiasakan menjadi sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa istiqomah itu namanya menjadi budaya. Ketika budaya itu tinggal,
biasa atus keramas terus nggak atus gak keramas itu beda rasanya itu beda tapi wong sing nggak tahu atus terus atus Beda. Iya beda. ya sing apik ya pokoknya sing nggak tahu atus terus atus itu nek sing biasa atus gak atus misalnya ya kayak ada sesuatu yang hilang bingung katanya terjadi kebingungan untuk rasanya betul enak terus apa yang rasa tidak enak dicari penyebabnya sulit tapi itu ketidakenakan perasaan karena sudah biasa mandi itu dampaknya akan juga merasakan sesuatu yang tidak enak terhadap fenomena yang datang ini mesti mergo terus perasaan tidak enak orang bojo ngomong nyentak iki pegelis tenang piring roto mergo cincin salah no bojone karena lahir dari perasaan betul enak makanya bojo kula mulai ngatus terus ya belum lagi kita kalau berbicara tentang nomor intelektualitas spiritualitas itu jenenge konsep pikiran dan pikir ini sing sebenarnya pusat pikiran kan berpikir dan apa bulu-bulu Bon-bonan. dia soal begini lah ya masih mau begini terserah tapi pusatnya di sini langsung ide terus jenengan kursi kira-kira jenengan emosi hadis Rasulullah ketika jenengan emosi variator supaya dari emosi ini wudu ini pun bisa meredakan emosi mafhum kholafah yang lebih tinggi apalagi Mandi. harus panas itu tambah jadi mulai wudhu itu ya 100% pemerintah di Rasulullah lain dengan marah ini ya Nabi itu ya langsung wudhu maka akan ada kalau tidak bisa ada 50% atau 90% itu sudah panas cek ini emosi ini kemudian menjadi tinggal 10% Lah, tingkat kecerdasan intelektualitas itu spiritualitas. Tingkat kecerdasan intelektualitas itu banyak pengaruh karena manusia tiang itu sering seluruh nangis seluruh adus lah banyak teman-teman ini menjadikan pikiran memberikan pencerahan yang luar biasa makanya kalau oleh jenengan saya tidak tahu atau sekarang sedel apa keplak dan laila tawatta wa tasalta fahdur an tafsira al-fara'in min dalika bal yanbaghi an tutafidra asmani wa ta'ala ala mimma balagha min muslihi wudu'ila siapa yang harus kita tiru cara wudu dan cara mati kalau panjenengan kalian pulau iki wa ida tawatta awi tasalta fahdur taksiro alal fardi nomor siji leso niku nomor saya masih wis duwe wudu dhuwur nek asar arepe asar kudu nganyar-nganyar nggih nganyar-nganyar niki lek nomor saya kalau kemudian kita kiaskan dengan syukur niku rukunnya tertentu nomor siji al-i'tiraf mengakui bahwa semua nikmat itu dari Gusti Allah. Nomor 2 at-tahaddus niku ya nganyar-nganyar syukur atau bahasane nyeritakni lek awake
beruntungan kebahagiaan menang 1000 bahasa. Tapi begitu ada mara bahaya, cobaan, musibah, cerita ngalor nih, netan Sambat. lewat wah, oleh nikmat salah satu ada dusun nikmat, wa binikmati rabbika fahaddits. Ya wujudnya macam-macam Pak, karena syukur itu ada lisan, ada qalbiyah, ada lisannya, ada fi'liyah, ada maliyah. Jenengan duwe nikmat oleh duwe 100 miliar, terus cerita ning kancane boten cukup lisannya, boten cukup kemudian qalbiyah, fi'liyah, yo maliyah tokno, ngoten lho. Cerita tok tapi ora di kayak badhe. Yang terakhir setelah kalau jenengan sedaya nyami diro, kemudian kata hadus, yang ketiga itu adalah to'ah. To'ah itu refleksi dari keduanya. Kalau dua ini tidak dilakukan, tidak mungkin to'ah. Orang rumah sanila itu oleh nikmat, yoga tahadus nikmat, berarti dia itu pada kesimpulannya tidak akan pernah to'ah. Tapi kalau to'ah bisa dipastikan 1 bulan itu rukun, jadi rukun. Nah kalau jenengan sedaya melakukan apa-apa kan yang rukun ya. Rukun itu kan piro? Ya bu. Rukun atau sejarah piro? Burnen. Apa yang dimaksud dengan mengikuti ini lesson. Yang kedua, apapun yang kita lakukan ketika mandi atau wudu, ojo sampai boten niru napa niku namine apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis kira-kira teko kiwase potongan dhisik dibasui. Wudu dengan jadi ojo cebar apa bedanya awak itu sing tau ngaji enggak tau ngaji ya cebar ya dari kanan apa kita basuh dari kanan lalu kemudian kiri dan seterusnya kemudian wa yang bagian tasbih bagi Allah biniyatin tahmid wa ilam tusibka janaba dan sejujurnya pengeluaran panjenengan sedaya niki tetap untuk mandi dalam setiap waktu atau setengah waktu diniatkan dengan niat bebersih. Soalnya apa? Gusti Allah itu senang wong sing bersih-bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Gusti Allah bersih juga senang wong sing bersih. Lek awakmu niku senang bersih sekalipun panjenengan wa ilam tusibka janabah. Aja mek jinabat kados kamas. Nek kados kamas, gak jinabat kados kamas. Lah lek terus seminggu gak jinabat. Kados weh ketemu ini ra karuan. Ya saiki wonten tumo. Nilai biyen. Tapi lah nek saiki gak waktu ketombe apa ketombe? Busik. Lagi sunai kok gobrok sedaya. Busik. Nggih busik. Kula tak pernah ngoten namanya. Gobrok kabeh apa iki? Ya ora tau disampuni, juga gak tau disampuni, hanya gak duit itu sampun. Lan tiap yang itu lek mondok yen lek guru mulai pendidikan ini berarti rumah. Jangan saya ini biar dalam ini biar lek mulai kau pondok sih pendidikan. Biar lek wis pendidikan kayak misalnya berarti ahli. Artinya apa? Berarti mau isu. Suwe. Lek badan suwe badan mungkin pendidikan, tapi jangan saya ini badan enten. Pondok pendidikan badan enten. Mangan masuk diri badan enten jangan. Kemudian kelambi nyuci dewi ini badan kan ini
serba instan. Pokoknya kalau ngaji dok nggak usah mikir kelibet bisa no, nggak usah mikir nyuci bisa no, ngaji dok mau teman masih aras-arasan. Ada sama dia itu ya lewat TV ya masa TV ya. Bangga. Mulai anak ke masa kalau pintar, tapi lo tak kerani banding lo pintar. Pokoknya saat ini mesti cocok. Dan Bapak Waroda Fasu Fisunati al-Ikhtisar Biyawil Jum'ah Ikhadiriha Wa'alaikan bihi ta'bim dan barakin dan dirokoti obligasi. Artinya kata kalau kalian menjalankan sebagai itu terutama kalau mau sholat Jumat. Sholat Jumat itu kenapa kita harus mandi besar kata dia? Ya niatnya di nama itu Muslau. Apa itu namanya? Disunahkan Jumat lillahi ta'ala. Karena kita itu berjamaah dengan orang banyak. Sholat itu iya, apalagi kalau jamaah, yang namanya jamaah, yang namanya sholat Jumat mesti jamaah, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang banyak. Jangan sekali-kali meninggalkan sesuatu yang kemudian bisa mengecewakan dan bisa membuat perasaan orang lain gak enak. Nah, masa sholat Jumatan terus ambil bus, mungkin bermanjang kuda, cewek itu bisa begini, betul meteran bus berang. Lihat berarti mengandung dan kebutuhan wong. Iya, makanya sunnah ini mulai Jumatan, ya semprot lah, yang saya kalau di timah Allah semprotnya. Tapi diatur loh, kira ratus dia dua semprot. Ya maknanya kadang-kadang awal ini tidak ngerti melahirkan bau. Tapi orang lain yang merasakan baunya yang lain, lalek baunya enak, dia nilai baunya gak enak, iya kamu usut. Nah ini yang Allah buat mulai enak. Yesus gak enak. Jadi dihadiri ya,